Kalau Pak Buas kembali lagi ke Mabes Polri, entah nanti apakah saya tidak tahu kabar Reskrim mau Kapolri atau jangan-jangan Kapolri akan dibongkar semua, Pak? Atau jangan-jangan hanya kegaduhan karena saya buktinya kira tidak kalau cukup? penegakan hukum, dikala kita punya tanggung jawab di bidang itu, ya harus diselesaikan. Karena itu kan tanggung jawab dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi sekali lagi kalau penegakan hukum kita tidak boleh berpikir memilah-milahkan, ya kan? Undang-undang itu barang siapa, ya kan? Nah berarti seseorang yang melakukan, jadi oknumnya, jadi orang pribadi. Meskipun harus ada niat jahat, mens rea. Ya. Gitu. Kalau pelanggaran yang mungkin tidak diketahuinya, apakah itu juga kemudian dinyatakan tersangka dan bersalah? Belum tentu ya, makanya kan kita tidak, makanya saya bilang Selalu harus ada niat jahat. harus ya makanya itu harus ada niat jahat, didalami, ada niatnya, ya kan? Bisa saya orang ketidaktahuan, dia ikut taken, Ya. tapi soal dia jadi yang bertanggung jawab. Ya. Nah itu juga nggak boleh kan? Nggak gitu boleh ya. disidik. Iya, nanti kan jadi penyidikan ini tidak fair kan gitu ya. Pak, tadi Bapak udah bilang, Jeep udah punya, senjata pribadi udah punya, semuanya sudah tercapai, Pak ya? Ya. Kalau Ya. sekarang minta masih 3, Pak. Kalau polisi kan minta harus 4, nggak kepengen, Pak. Enggak lah, artinya begini, karier tertinggi di kepolisian itu adalah bintang 3. Bintang 3? Ya. Kan ada bintang 4, Pak. Itu kan jabatan politik, Oke. ya, hanya 1 di antara sekian. Jadi nggak ya. kepengen? Ya, artinya kita tidak, artinya enggaklah terobsesi, tapi saya kan bilang kalau prajurit itu dikala dia dikasih tugas apapun harus bisa. Karena kenapa saya tanyakan ini? Karena bulan Juni kan Pak Badrudin Haiti pensiun. Gitu. Artinya sebelum itu beberapa bulan sebelum pasti nanti akan ribut-ribut ada calon Kapolri baru. Bukan tidak mungkin, bukan mustahil nama Bapak masuk ke dalam bursa calon Kapolri karena termasuk Jenderal Bintang 3. Betul, tapi kan itu saya serahkan kepada nanti Pak Kapolri, itu kan punya kewenangan untuk mengajukan calon dari kedinasan ya. Setelah itu diajukan kepada presiden. Kan begitu ya. Nah, yang pada akhirnya keputusannya adalah presiden yang memilih dari sekian banyak. Kalau saya tanyakan ke Pak Buas kan lebih dari 30 tahun jadi polisi. Ya. Apa sih yang harus dilakukan Polri yang belum sampai sekarang tercapai? Saya kira kan tugas Polri itu aparat penegak hukum ya. Jadi dia sudah jelas Ini bekerjanya. membongkar kejelekan sendiri nih Pak. Ya, bekerjanya dari aturan hukum ya. Nah, kan kita harus taat dan patuh pada hukum itu sendiri. Kita Ya. menjadi keteladanan daripada masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Itu yang masih jadi PR kadang-kadang belum dilakukan oleh Polri. Ya, sebagian mungkin kita hanya bicara oknum karena Polri ini besar, tapi karena itu menyangkut nama institusi, sehingga institusi yang mendapat hukuman dari masyarakat. Misalnya apa tuh Pak? Ya, Yang paling misalnya mengganggu? ada seorang oknum polisi melakukan pemerasan, yang muncul kan polisinya, bukan oknumnya. Ya, tapi itulah salah satu konsekuensi dari organisasi yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Dan itu adalah dosa yang paling besar bagi Pak Buas karena polisi harusnya menegakkan hukum tapi justru malah melanggar hukum. Ya, kalau itu saya menjadi pimpinannya, berarti saya ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bentuknya seperti apa Pak? Mundur? Ya, tanggung jawab moral ya. Artinya saya harus bisa memperbaiki institusi itu. Kok tidak selalu mundur? Oh enggak, kalau kita yang langsung itulah harus mundur. Kalau kita yang melakukan pungli, nah itu moral mutlak. Tapi ya. kalau bawahan langsung? Kalau bawahan ya kita harus bertanggung jawab untuk bawahan itu. Artinya kita harus melakukan perbaikan, peneguran. Kalau perlu kita melakukan hukuman. Bahkan kalau memang patut untuk dipecat demi institusi, demi kebaikan institusi itu sendiri. Kalau tadi dari dalam Polri, sekarang saya ingin tanya Pak, apa yang salah? Mungkin ada yang salah, persepsi masyarakat tentang Polri hingga detik ini. Tidak ada yang salah, menurut saya itu masyarakat berhak menilai. Dan memang masyarakat kan menilai apa yang dia lihat, yang dia rasakan, itulah yang dinilai langsung. Salah satu persepsi yang dinilai masyarakat adalah polisi termasuk salah satu lembaga yang terkorup loh Pak. Arti itu tidak salah. Ya, Ini persepsi saya kira, masyarakat. Bisa saja itu terjadi persepsi masyarakat, sebagian masyarakat, tapi kalau tidak seluruhnya. Saya kira beberapa masyarakat menilai, karena melihat perilaku seorang anggota polisi, ya kan, yang hidup tidak sesuai dengan stratanya, ya kan. Misalnya saya dengan gaji 10 juta umpama kan,
tapi bisa hidup dengan 30 juta. Kan itu menjadi satu pertanyaan dari masyarakat, ya kan? Itu kan konotasi masyarakat dengan mudah mengatakan dia korupsi pasti. Walaupun sebenarnya belum tentu dia melakukan itu. Karena bisa saja itu dari keluarganya, milik keluarganya, atau dapat dari warisan, atau pemberian dari seseorang, kita kan tidak tahu. Yang penting sebenarnya kan mendapatkan barang itu tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Yang penting kan itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada persepsi dari masyarakat di luar tentang A, B, C soal Polri, kira-kira ada nggak sesuatu yang perlu diperbaiki dari Polri menurut Pak Buas? Kalau kita sebagai penegak hukum, ya kan, kita tidak boleh melanggar hukum, ya jangan kita melakukan pelanggaran hukum, gitu kan. Seperti itu, yang sederhana saja sebenarnya. Jadi empati, tegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Iya, gitu, saya kira. Terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso sama-sama. memberikan waktu di program Aiman. Iya, Sekali lagi terima kasih Pak. Saya masih mau ikut lihat mobil jeepnya, boleh Pak ya? Boleh. Bintang 3 tersemat di pundaknya, segala tanggung jawab melekat pada kewenangannya. Tersirat harapan, kiprahnya berjalan sesuai nurani keadilan, dan jangan pernah ada titipan apapun alasan. Karena kiprah tercatat dalam sejarah dan menjadi pelajaran bagi segenap bangsa. Saudara saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.